Setelah menghadapi Bahrain, Timnas Indonesia melanjutkan perjalanan ke Cina untuk menghadapi Timnas Cina. Dalam pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, 3 poin menjadi harga mati bagi skuad Garuda yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menjelang pertandingan ini, media-media asal Cina seperti memberikan cywar untuk Timnas Indonesia. Salah satunya datang dari media Huzhou Bangkue yang menyebut skuad asuhan Sinteyong mempunyai pertahanan yang baik, tapi tidak dalam urusan mencetak gol. Pernyataan media-media asal Cina yang meremehkan kemampuan Timnas Indonesia dalam mencetak gol itu tidak sepenuhnya benar. Setidaknya jika dibandingkan dengan Timnas Cina, maka tim Garuda mempunyai produktivitas gol yang lebih tajam. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia sudah mencetak 3 gol dari 3 pertandingan yang sudah dimainkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, berbanding dengan Timnas Cina yang baru mencetak 1 gol. Bahkan saat menghadapi lawan yang sama yakni Timnas Arab Saudi asuhan Roberto Mancini, Timnas Indonesia sanggup mencetak 2 gol di kandang Arab Saudi. Sedangkan Timnas Cina tidak mampu mencetak satupun gol saat menghadapi Arab Saudi di rumah mereka sendiri. Yuk, simak bagaimana ulasan mengenai preview pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Cina menghadapi Timnas Indonesia dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Walaupun diremehkan oleh media-media asal Cina, kemampuan Timnas Indonesia untuk menjebol gawang lawan sebenarnya sudah mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari pertandingan menghadapi Timnas Bahrain kemarin. Sebagaimana yang disampaikan oleh para penyerang Timnas Indonesia yang bermain di Liga 1, kedatangan Yong Ki-hun sebagai pelatih striker skuad Garuda telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan para pemain Timnas Indonesia. Walaupun baru 2 bulan ditunjuk oleh Sinteyong untuk menjadi pelatih striker Timnas Indonesia, kedatangan Yong Ki-hun sudah dapat dirasakan dengan meningkatnya produktivitas Timnas Indonesia. Khususnya dalam pertandingan menghadapi Timnas Bahrain kemarin, 2 gol yang dicetak oleh Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk menjadi bukti peningkatan kualitas lini depan Timnas Indonesia. Selain itu, gol-gol itu tentu telah menambah kepercayaan diri Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk untuk kembali menjebol gawang Timnas Cina nantinya. Dengan kondisi Timnas Indonesia yang membutuhkan kemenangan atas Timnas Cina, produktivitas dan efektivitas di depan gawang lawan menjadi kunci bagi skuad asuhan Sinteyong untuk meraih 3 poin. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia kini menempati peringkat kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 3 poin, yang berasal dari 3 kali hasil imbang. Walaupun hanya berjarak 1 poin dari Timnas Australia yang kini menempati peringkat kedua klasemen sementara, kemenangan menjadi harga mati bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Timnas Cina ini juga menjadi salah satu target yang diberikan oleh PSSI untuk Timnas Indonesia. Sebelum bertandang ke Bahrain dan Cina, PSSI melalui salah satu anggota komite eksekutifnya yakni Arya Sinulinga menargetkan 4 poin untuk Timnas Indonesia dari 2 pertandingan ini. Meskipun dirampok oleh wasit yang memimpin pertandingan, hasil imbang yang diraih oleh Timnas Indonesia saat bertandang ke Bahrain sudah sesuai dengan target PSSI. Kini, tim asuhan Sinteyong harus kembali berjuang untuk meraih 3 poin agar bisa memenuhi target itu. Untuk menghadapi pertandingan ini, Timnas Indonesia tidak akan diperkuat oleh Jordi Amat. Sebagaimana dilansir dari website resmi PSSI, pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu sudah berpamitan dengan tim untuk melanjutkan proses pemulihan cederanya yang sedang dialaminya. Sebagaimana diketahui, Jordi Amat adalah salah satu pemain yang dipilih oleh Coach Sinteyong untuk mengisi lini pertahanan Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Bahrain kemarin. Pemain kelahiran Barcelona itu dimainkan sebagai bek tengah untuk membentuk trio bersama Jaitzes dan Max Hilgers. Namun demikian, penampilan yang kurang maksimal membuat Sinteyong memutuskan untuk menarik keluar Jordi Amat di awal babak kedua pertandingan itu. Dengan kepastian mengenai absennya Jordi Amat, posisi di lini pertahanan Timnas Indonesia hampir dipastikan akan kembali menjadi milik Max Hilgers, Jaitzes, dan Rizky Ridho. Pelatih Timnas Indonesia yakni Sinteyong diprediksi akan kembali memainkan formasi 3-4-3 saat menyerang, yang bisa berubah menjadi 5-4-1 saat fase transisi maupun bertahan. Posisi penjaga gawang diprediksi akan tetap menjadi milik Martin Pas, dengan trio Max Hilgers, Jaitzes,
dan Rizky Ridho yang diprediksi akan dimainkan oleh Coach Shin sebagai bek tengah. Sedangkan untuk posisi bek sayap kanan dan bek sayap kiri diprediksi akan kembali menjadi milik Sandy Walsh dan Calvin Verdong. Untuk posisi gelandang, Coach Shin diprediksi akan tetap mengandalkan duet Tom Hai dan Ivar Jenner sebagai jenderal lini tengah timnas Indonesia. Untuk 3 pemain di lini depan, performa impresif trio Malik Rizaldi, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Strijk di pertandingan menghadapi timnas Bahrain membuat ketiganya diprediksi akan kembali dipercaya menjadi starter. Keinginan dan ambisi untuk meraih 3 poin dalam pertandingan ini tidak hanya dimiliki oleh para punggawa timnas Indonesia, melainkan juga dimiliki oleh skuad timnas Cina, khususnya bagi pelatih timnas Cina saat ini yakni Branko Ivankovic. Sebagaimana diketahui, masa depan Branko Ivankovic sebagai pelatih timnas Cina sedang berada di ujung tanduk. Pelatih asal Kroasia itu benar-benar terancam pemecatan jika kembali gagal membawa timnas Cina meraih kemenangan. Sejak memasuki putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, timnas Cina menjadi satu-satunya tim yang belum meraih satupun poin dari 3 pertandingan yang sudah dimainkan. The Dragon harus menelan kekalahan dari timnas Jepang, timnas Arab Saudi, dan timnas Australia dalam 3 pertandingan pertama yang sudah dimainkan hingga saat ini. Tidak sekedar menelan kekalahan, timnas Cina juga berulang kali menjadi lumbung gol bagi tim-tim yang sudah mereka hadapi di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Misalnya saja di pertandingan pertama menghadapi timnas Jepang, skuad asuhan Branko Ivankovic harus memulai perjalanan mereka dengan dipermalukan dengan 7 gol tanpa balas oleh Takefusa Kubo dan kawan-kawan. Hasil yang mengecewakan kembali didapatkan oleh timnas Cina dalam pertandingan kedua menghadapi timnas Arab Saudi. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, The Dragon kembali menelan kekalahan dari tim tamu. Walaupun hanya kalah dengan skor 1-2, performa timnas Cina dalam pertandingan itu sangat mengecewakan. Selain tidak bisa menang melawan timnas Arab Saudi yang sudah bermain dengan 10 orang sejak menit ke-19, satu-satunya gol untuk skuad asuhan Branko Ivankovic di pertandingan itu tercipta dari gol bunuh diri Ali Lajami. Kekalahan ketiga skuad asuhan Branko Ivankovic dialami saat mereka bertandang ke Australia di pekan lalu. Walaupun sempat unggul melalui gol Weningsi di menit ke-20, timnas Cina harus mengakhiri pertandingan ini dengan menelan kekalahan 3-1 dari timnas Australia. Kegagalan timnas Cina untuk meraih satupun poin dari 3 pertandingan yang sudah dimainkan tidak hanya membuat nasib Branko Ivankovic terancam pemecatan, namun juga membuat nasib The Dragon kini berada di ujung tanduk. Jika kembali gagal meraih kemenangan atas timnas Indonesia di pertandingan kali ini, bisa dikatakan peluang timnas Cina untuk bermain di Piala Dunia 2026 hampir sirna. Catatan skuad asuhan Branko Ivankovic yang sudah kebobolan 12 gol dari 3 pertandingan juga menjadi catatan yang sangat buruk. Sebagaimana diketahui, ketatnya persaingan di grup C membuat selisih gol bisa menentukan kelolosan sebuah tim ke babak selanjutnya. Setelah kerap dirugikan dengan kepemimpinan wasit asal negara Timur Tengah, termasuk dengan dirampoknya 3 poin timnas Indonesia atas timnas Bahrain, skuad Garuda harus kembali menjalani pertandingan yang dipimpin oleh wasit asal negara Timur Tengah. Orang itu adalah Omar Mohamed Al-Ali yang akan memimpin pertandingan keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Cina menghadapi timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, wasit asal Uni Emirat Arab itu mempunyai rekam jejak yang buruk, karena pernah memihak timnas Bahrain untuk meraih kemenangan atas timnas Australia di pertandingan pertama lalu. Dalam pertandingan itu, wasit Omar Mohamed Al-Ali memberikan kartu merah kepada Kusuni Yenggi yang membuat timnas Australia harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-77, dan pada akhirnya menyebabkan Socceroos kalah dari Bahrain. Selain mempunyai catatan buruk karena pernah menguntungkan sesama negara Timur Tengah yakni Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, wasit Omar Mohamed Al-Ali juga dikenal sebagai wasit yang ringan untuk mengeluarkan kartu kuning maupun kartu merah. Dilansir dari Transfermarkt, wasit Omar Mohamed Al-Ali telah memimpin 173 pertandingan di semua ajang, dengan 662 kali mengeluarkan kartu kuning, dan 30 kali mengeluarkan kartu merah sepanjang karirnya. Dengan koleksi kartu yang mudah dikeluarkan oleh wasit asal Uni Emirat Arab itu, timnas Indonesia tentu harus berhati-hati agar dapat menghindari kartu dalam pertandingan menghadapi timnas Cina ini. Hal ini dikarenakan koleksi kartu kuning maupun kartu merah berpotensi untuk merugikan skuad Garuda di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kepemimpinan wasit Omar Mohamed Al-Ali ini juga perlu menjadi sorotan bagi timnas Indonesia yang akan kembali berjuang untuk meraih poin sempurna di Cina.
Karena dengan hasil imbang melawan timnas Bahrain, skuad asuhan Sinteyong kini menempati peringkat kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 3 poin. Skuad Garuda hanya selisih 1 poin dari timnas Australia, timnas Arab Saudi, dan timnas Bahrain yang menempati peringkat kedua, peringkat ketiga, dan peringkat keempat dengan semuanya mengoleksi 4 poin. Dengan selisih poin yang sangat tipis, kemenangan atas timnas Cina menjadi harga mati bagi timnas Indonesia demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda harus mengamankan poin penuh demi setidaknya finish di peringkat ketiga atau keempat fase grup. Namun dengan kondisi timnas Bahrain yang juga sedang berjuang untuk lolos dan kini hanya berjarak 1 poin dari timnas Indonesia, bukan tidak mungkin wasit Omar Mohamed Al-Ali yang mempunyai rekam jejak menguntungkan timnas Bahrain akan kembali merugikan timnas Indonesia. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah optimis timnas Indonesia akan sanggup meraih 3 poin pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.